Udah, nanti bisa dipotong ini. Oke. Sip. Kembali lagi ke Bentar, belum. udah mulai belum? Oh, aku minum dulu maksudnya. Sok. Ya. Sip udah. Oke, kembali lagi di video kami channel Ihsanul Amal ataupun Mr. Han. Bisa di like ataupun subscribe. Oke. Teman-teman semuanya di sini, sedikit saya akan kita saling sharing ataupun tanya jawab kepada teman saya mengenai keluh kesah bagaimana sih pembelajaran daring kuliah online pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Oke, kita akan bertanya kepada salah satu teman saya yang bernama Azam. Ini dia orangnya sangat good attitude dan lain sebagainya. Enggak terlalu segitunya lah. Iya, bisa aja lah. Itu. Oke, kita santai di sini ya guys. Oke, kita mulai. Kita sharing tanya jawabnya. Panggilannya siapa ya mas? Panggil Bang Jam aja. Oh, Bang Jam. Ya, Panggilannya Bang Jam katanya. Bang Jam. Bagaimana sih Bang Jam? Menurut Bang Jam itu Suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil. Iya. Bagaimana menurut Bang Jam kuliah pandemi online ini di COVID-19 itu apa sih keluh kesahnya gitu? Kalau kita ngomongin keluh kesah sih ya, pastinya semua orang pasti bakal punya keluh kesah masing-masing. Apalagi kayak misalkan sistem pembelajaran yang belum terlalu maksimal kayak gini ya. Bukan istilahnya kita menganggap apa ya, sistem pembelajaran ini gitu nggak nyampe, cuman terkadang kan ada beberapa hal yang bisa disampaikan dengan lugas melalui pembelajaran yang offline ya. Dan tentunya kalau buat keluh kesah sih banyak sih ya, terutama pastinya yang umum dialami oleh semua orang adalah bagaimana berjalannya proses pembelajaran itu ketika online. Karena kan emang ketika online kan kita nggak bisa bertatap muka langsung ya, otomatis kadang dari segi kondisi kesiapan siswa atau mahasiswa pun ya pasti banyak beragam lah. Ada yang belum siap, seperti misalkan contoh lah yang paling sering, jarang mandi. Iya sih, benar juga. Ya jadi kadang kita kan kesiangan ya, dan tiba-tiba udah masuk kelas, akhirnya kita belum mandi, belum apa-apa, dan bahkan gitu belum persiapan apa-apa kita udah on cam aja gitu, on cam aja. Dan itu pun kesadaran kita mau kesiapan belum 100% kan. Iya, benar. Jadi istilahnya kalau bahasa Pandegelongnya tuh lungu gitu. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi kadang yang lebih nyita sih ya, apalagi untuk masyarakat yang ekonomi kelas menengah ke bawah itu mungkin ketersediaan kuota dan jaringan tentunya. Itu yang jadi paling kendala. Paling kendala berarti ya. Yang paling sangat terkendala itu ya dari kuota ataupun minimnya, bisa jadi minimnya sinyal gitu ya. Minimal sih. Ya, bagaimana kalau misalnya daerah yang pegunungan gitu, sedangkan dia tuh gak punya sinyal ataupun apa ya gitu, susah gitu untuk pembelajaran daring gitu. Itu seperti apa itu ya menurut Bang Jam? Kalau kita pribadi sih ya, kalau misalkan memperhatikan bagaimana fasilitas yang ada buat menunjang pembelajaran online itu, kadang kan kalau misalkan dari segi pribadi ya, atau misalkan dari segi personal, mungkin ketidaksediaan kuota masih bisa diantisipasi karena itu adalah kepentingan personal kan. Meskipun kadang sekarang juga banyak kan ada kuota subsidi dari pemerintah kan untuk para pelajar-pelajar. Nah, tapi kalau misalkan terkait sinyal katanya, apalagi yang terutama yang tinggal di pegunungan ya. Iya. Nah, pertanyaannya ini tuh PR siapa gitu? Ya PR-nya untuk bagi kita yang ada di daerah pegunungan gitu ya, kasihan aja gitu melihatnya. Enggak, maksudnya PR-nya itu, ini kalau misalkan kita telisik secara lebih detail, ini bukan PR personal dari para pelaku pembelajar, tapi ini PR personal dari pemerintahan. Karena kan penyedia pemerintah itu adalah penyedia jaringan, bukan penyedia kuota kan. Kalau kuota masih bisa kita berdiri, tapi kalau jaringan itu adanya dari fasilitas pemerintah. Nah, bagaimana pemerataan sistem jaringan sampai ke pelosok-pelosok dalam gitu kan. Karena kan nggak semua orang bisa tinggal di kota, apalagi dengan terutama jujur saya juga pribadi tinggal di pedalaman ya, dan merasakan hal itu gitu kan. Iya. Jadi
ya nggak bisa semua orang tuh mungkin pindah ke kota atau mendekat gitu kan ke wilayah kampus karena emang faktor ekonomi. Terutama saya juga sekarang masih bolak-balik. Saudara Isan pun masih kan bolak-balik. Iya, sama Iya, saja jadi gitu. peran yang dibutuhkan di sini itu adalah apa ya, mutualisme antara atau simbiosis ya antara para pelaku pembelajar dengan pemerintah gitu dalam pemerataannya. Soalnya mau tidak mau kan kalau misalkan pembelajaran online kayak gini emang siapapun pasti tidak mau kan ya Iya. sistem pembelajaran yang terganggu atau terkendala dengan hal lain. Cuman karena menyikapi kondisi sekarang ini Iya. ya harapan sih segera normal ya. Segera normal ya, semoga aja ya COVID-19-nya berlalu gitu tuh. Karena mengapa ya? Ya kita keterbatasan gimana ya untuk keluh kesah dalam pembelajaran daring ini, kita banyak sekali yang mengeluh gitu. Baik dari kuota ataupun sinyalnya, ya terutama sinyal gitu. Banyak sekali yang berbicara tentang kendala sinyal gitu. Udah Makanya, jadi pasaran ya? Nah, udah menjadi pasaran seperti itu. Rahasia umum. Sehingga bagaimana sih Bang Jam? Menurut Bang Jam juga ketika pembelajaran daring nih, apakah efektif atau tidak sih? Kalau lihat efektif atau enggak sih ya, kalau misalkan kita berbicara, ini berbicara skala ya, berbicara skala bukan personal. Apa Bang Jam? Kalau misalkan kita berbicara skala mayoritas ya, mayoritas dari yang terlihat sih untuk tingkat efektif itu cenderung lebih rendah daripada ketidakefektifannya ya. Iya. Karena kan mengingat tadi banyak gangguan, entah itu kesiapannya atau entah itu modalnya atau bahkan gitu. Apalagi kan ada beberapa keluarga atau sanak saudara kita di luar sana yang bahkan tidak memiliki smartphone sama sekali. Iya. Kan gitu kan, dan harus menumpang ke HP tetangga segala macam. Nah, itu kalau misalkan kita telisik dari skala pemerataan itu kan sudah tidak merata kan dari situ juga. Nah, apalagi ditambah kadang dari pola kesiapan tadi, dari memperhatikannya tiga. Kadang kan yang lebih kita temukan kalau misalkan belajar online tuh ya kita orangnya on gitu kan, hati Iya. gini ya. Tapi kadang kalau di luarnya tuh ketika sudah di off cam kan, Iya. sudah di off camnya, Heeh. ya itu rahasia umum ya. Iya, itu rahasia Pasti. rahasia masing-masing ya, itu mah ada rahasia. ada yang mungkin menyimak pembelajaran, Mm-hmm. ada mungkin yang tidak. Nah, kalau misalkan buat keefektifan sendiri itu kalau mayoritas cenderung kurang efektif. Tapi mungkin kalau misalkan untuk beberapa individu mungkin ya yang lebih enak belajar daring sehingga bisa mengejar prestasi lebih besar, mungkin keefektifannya lebih terasa di situ. Iya, lebih terasa. Berarti yang pertama kalau misalkan skala mayoritas itu kurang efektif, tapi secara individual mungkin ada beberapa orang yang merasakan lebih efektif belajar via online dibandingkan Iya, offline. iya. Terbukti dari ya mungkin beberapa nilai yang melonjak, karena yang kita tahu dari hasil senam PTN kemarin pun ya, Iya. itu beberapa siswa banyak Banyak yang gitu ya. masuk ke perguruan tinggi gitu. dan Jadi itu jadi kepingin gitu ya. iya, bukan jadi kemarin, jadi keren gitu ya. Iya. Di tengah pembelajaran yang daring seperti ini gitu, mereka bisa membuat nilainya stabil gitu, Iya. kesempatan mereka buat menstabilkan nilai dan akhirnya bisa keterima di perguruan-perguruan bahkan yang tinggi banget ya, terkenal. Iya, terkenal. Bah ya. Mantep lah. Jadi intinya ada di sisi positif dan juga ada di sisi negatifnya gitu ya. Ya, Oh, ibarat dua mata koin yang saling berlawanan. Karena emang setiap dimana ada suatu kemudahan tidak mungkin tidak teriringi dengan suatu Iya. kesulitan kan. Iya, Dimana ada benar. sisi negatif dari suatu hal pasti ada sisi positifnya juga. gitu. Itu pun berlaku untuk kemajuan teknologi seperti Teknologi sekarang. kita. Iya, benar sekali. Oke, terima kasih kepada Bang Jam atas sharing-sharingnya nih. Sama-sama. Oke. Oke. Oke guys, jadi gitu bahwasanya keluh kesah di pembelajaran daring di perkuliahan saat ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa, bertemu lagi di channel Mr. Khan. Ente tadi ngomongnya ke